Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di antara hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seburuk-buruk tempat kembali adalah Jahannam. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir salatnya sebelum mengucapkan salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Dari sini kita bisa memahami ayyuhal muslimun bahwasanya Nabi SAW tidak menginginkan satupun di antara umatnya untuk masuk ke dalam neraka Jahannam tersebut. Karena dahsyatnya, karena pedihnya azab yang Allah siapkan di dalam neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana dahsyatnya azab yang Allah siapkan di dalam neraka Jahannam tersebut. Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa, alladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Ma'asyiral muslimin, di ayat yang mulia ini Allah menggambarkan kepada kita semua bagaimana azab dan siksa yang Allah siapkan bagi penghuni neraka Jahannam kelak. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, maka kelak kami akan campakkan ia ke dalam neraka. Ibnu Umar radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya nar di sini, neraka di sini adalah neraka Jahannam. Maka akan kami campakkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Apa yang terjadi di neraka tersebut? Kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Setiap kali kulit mereka hangus, terbakar, maka Allah katakan baddalnahum juludan ghayraha, kami ganti dengan kulit yang baru. Ibnu Umar juga menyebutkan hadis yang datang dari Nabi SAW bahwasanya kulit yang dimiliki oleh penghuni neraka Jahannam tebalnya sepanjang perjalanan 3 hari dengan memakai kendaraan tercepat. Kita bayangkan bagaimana tebalnya kulit penghuni neraka Jahannam tersebut. Dan disebutkan oleh Ibnu Umar bahwasanya ketika dicampakkan ke dalam neraka tersebut langsung hangus kulit yang mereka miliki setebal itu.
Apakah cukup? Tidak ayuhal muslimun. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit itu terbakar, Allah ganti kulit yang baru, kemudian dibakar lagi hamba yang Allah campakkan ke dalam neraka tersebut. Apa kata Allah? Liyadzuqul adzab, agar manusia itu merasakan bagaimana dahsyatnya adab yang mereka dulu dustakan ketika mereka di dunia. Innallaha kana azizan hakima. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayuhal muslimun yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tidak menginginkan kita termasuk daripada di antara orang yang Allah campakkan ke dalam neraka tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan juga di dalam surah Al-A'raf, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh kami akan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kita semua ayuhal muslimun terancam dengan neraka tersebut. Semua kita terancam dengan neraka jahanam karena penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Sehingga tadi kita sebutkan Nabi menganjurkan setiap umatnya untuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Apa kira-kira gerangan manusia itu penyebabnya dicampakkan ke dalam neraka jahanam? Maka Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Di antara sebab manusia itu Allah campakkan ke dalam neraka jahanam, Allah berikan kepada manusia hati dan pikiran. Untuk apa ayuhal muslimun? Agar kita tahu, agar kita paham, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang layak dilakukan seorang mukmin dan mana yang tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin. Itulah gunanya hati ayuhal muslimun. Kalau hati ini tidak kita gunakan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Anak kecil saja kalau kita tanya ayuhal muslimun, apa bedanya manusia dengan binatang? Pasti ia menjawab manusia diberikan akal pikiran dan binatang tidak. Maka ketika seorang manusia tidak menggunakan hati nuraninya, maka tidak ada bedanya Anda dengan seekor binatang. Itu Allah yang mengatakan ayuhal muslimun. Betapa banyak di antara manusia karena tidak lagi mendengarkan kata hatinya, tidak menggunakan lagi pikirannya, ia melanggar syariat-syariat Allah. Seharusnya dia paham, seharusnya dia tahu mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika manusia sudah lagi tidak menggunakan pikirannya, ketika ia sedang sendiri, ia bebas bermaksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mungkin ketika di dekat saudara-saudaranya, dekat orang-orang yang ia tak segani, maka ia tidak berani melakukan maksiat itu. Tapi ketika ia sendiri ia melakukannya. Tidakkah kita mendengar bagaimana Nabi SAW menasihati para sahabatnya? Suatu ketika Nabi bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku mengetahui satu golongan dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, pada hari kiamat mereka datang dengan membawa pahala, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibalin tihamatil bayda. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang begitu banyaknya. Nabi mengatakan seperti gunung Tihamah yang putih. Akan tetapi apa yang terjadi ayuhal muslimun? Kata Nabi, fayaj'alahu Allahu haba'an manthura. Akan tetapi pahala yang banyak ini, ibadah yang mereka susah payah melakukannya ketika mereka di dunia, Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Maka perhatikan ketika sahabat radhiyallahu taala anhum mendengar hadis ini, lalu Thauban radhiyallahu taala anhu maula Nabi SAW, dia langsung berkata, sibhum lana ya Rasulullah. Saking mereka takutnya ibadah yang mereka lakukan sia-sia nanti kelak di hadapan Allah. Yang mengatakan, jelaskan kepada kami sifat mereka ya Rasulullah. Jallihim lana ya Rasulullah. Jelaskan siapakah mereka ini ya Rasulullah. Likai la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Agar kami tidak melakukan apa yang kami tidak ketahui. Ternyata selama ini kami melakukan perkara yang mereka lakukan, kami tidak mau wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, amma innahum ikhwanukum
Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dan mereka sebangsa dengan kalian, sejenis dengan kalian, manusia biasa. Wa ya'tuna wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga melakukan salat malam sebagaimana sebagaimana kalian melakukan salat malam. Intinya mereka melakukan ibadah. Ini orang-orang yang melakukan salat malam. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau melakukan salat malam? Iya dan billah. Maka kata Nabi, ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Walakinnahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang perlu kita perhatikan. Akan tetapi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khalau bi maharimillah intahakuha, ketika mereka jauh dari pandangan saudara-saudaranya, mereka melanggar syariat Allah. Mereka dengan mudahnya melakukan perkara-perkara yang haram. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya diri kita masih sangat mudah untuk melakukan maksiat ketika sendiri, ingatlah hadis ini. Tentunya kita tidak menginginkan ibadah yang kita lakukan ini Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Sam'an radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW anil birri wal itsm, tentang kebaikan dan keburukan, tentang pahala dan dosa. Maka Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq. Pahala itu, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal itsm, kata Nabi SAW, dan dosa itu kita paham semua dosa. Wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihi nas. Dan dosa itu, kata Nabi SAW, sesuatu yang terbetik di dalam hati kita, terlintas di dalam pikiran kita, dan kita tidak menginginkan orang lain mengetahuinya. Itulah dosa. Tentunya ketika kita bermaksiat, pasti kita tidak menginginkan saudara kita melihat kita bermaksiat. Kan tapi ketika itu masih tetap dilanggar, berarti kita tidak menggunakan hati dan pikiran kita. Yang pasti ketika tidak digunakan, hati-hati dengan neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dan inilah penyebab banyaknya manusia dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kemudian Allah juga berikan nikmat mata kepada semua manusia, walaupun di antara mereka ada yang tidak bisa melihat. Apa gunanya mata ayuhal muslimun? Agar ia melihat bagaimana ciptaan Allah, bagaimana kekuasaan Allah, sehingga ia tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga ia takut untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga ia semangat beribadah hanya kepada Allah. Gunanya mata agar ia membaca Al-Quran, melihat hal-hal yang baik. Maka ketika mata ini tidak digunakan untuk perkara yang baik, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, maka ia terancam dengan neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walahum adhanun la yasma'una biha. Kemudian Allah juga berikan telinga bagi manusia, akan tetapi tidak digunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ia mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ayuhal muslimun. Suatu ketika Abdullah bin Ummil Maktum meminta izin kepada Nabi SAW untuk sholat di rumahnya, karena Abdullah bin Ummil Maktum adalah sahabat yang buta. Ia mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya untuk sholat di masjid di rumah, karena tidak ada yang menuntun saya untuk pergi ke masjid. Maka kata Nabi SAW, ya. Akan tetapi ketika Abdullah bin Ummil Maktum berpaling dari Nabi SAW hendak pulang, Nabi memanggilnya kembali, lalu mengatakan, asami'tan nida, bisakah engkau mendengarkan adzan? Apakah seruan dari masjid, panggilan adzan ini engkau dengarkan? Kata Nabi SAW. Maka Abdullah bin Ummil Maktum mengatakan, iya ya Rasulullah, karena dia buta bukan tuli. Maka kata Nabi SAW, maka penuhilah panggilan adzan itu. Ayuhal muslimun, seorang yang buta dan dia hanya mendengarkan adzan, Nabi SAW memerintahkan dia untuk datang kepada masjid. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang memiliki mata, bisa melihat dan mendengarkan adzan,
akan tetapi dia disibukkan dengan perkara dunianya. Betapa banyak di antara manusia saking sibuknya mengurusi perkara dunianya, ketika ia sholat pun ia tidak mendapatkan kekhusyukan di dalam sholatnya, sehingga para ulama mengatakan kam min musallin, betapa banyak di antara orang yang sholat lam yashrab khamran, dan dia tidak minum khamar, lakinnahu la yadri madza yaqulu fi salati, akan tetapi ia tidak tahu apa yang diucapkan di dalam sholatnya. Askarat dunya wa masyagiluha, dia disibukkan dengan perkara dunia dan perkara-perkara yang menyibukkannya. Ketika kita takbir Allahu Akbar, apa yang kita ingat? Banyak bisa jadi kesibukan dengan pekerjaan kita. Sering kita melakukan sholat tapi kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara seperti ini yang kita bawa ke hadapan Allah kelak. Perkara seperti inikah yang bisa menyebabkan kita terhindar daripada siksa kubur? Ibadah seperti inikah yang bisa menyelamatkan kita dari neraka jahanam? Sekali-kali tidak, ayyuhal muslimun. Maka ketiga nikmat ini, akal dan pikiran yang Allah berikan, kemudian mata yang Allah berikan kepada kita, telinga yang Allah berikan kepada kita tidak menggunakan untuk kebaikan, maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itulah sama seperti binatang. Allah yang mengatakan ayyuhal muslimun, bukan khatib, tapi Allah mengatakan mereka itu sama seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih parah daripada seekor binatang. Ya dan billah. Maka mari kita gunakan hati kita. Kita merenungi betapa banyak ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah. Betapa banyak yang dosa yang kita lakukan ketika kita sedang sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. معاشر المسلمين, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang paling pertama kita perbaiki adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah tersebut kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang terhindar dari neraka jahanam, dan termasuk mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah tidak menjadikan hati kita menjadi hati hamba dunia, agar Allah menjadikan hati kita tidak menjadi budak dunia, akan menjadi tujuan utama kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma dammir a'da'ahum, Allahumma dammir a'da'ahum a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Innaka antal qawiyyul matin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.